Banyak tanya di jalan ini, saat langkah terasa berat, kau bisikan, jangan takut. Di tengah badai hidupku, kau tetap setia menuntun. Saat harap mulai redup, kau datang bawa damai. Engkaulah jalan kebenaran hidup. Bila kau bersama, sukacitaku nyata. Yesus, kau jalan hidup. Yesus, kau kebenaran. Ku pilih percaya, tak gelisah lagi. Yesus, kau jalan hidup. Yesus, kau kebenaran. Dalam namamu ada hidup kekal. Bila dunia menekan, hatiku kembali ragu. Namun janji firman-Mu pegang aku tetap teguh. Katamu jadi pelita, menerangi setiap malam. Tangan-Mu membuka jalan ke rumah Bapa di surga. Engkaulah jalan kebenaran hidup. Bila kau bersama, sukacitaku nyata. Yesus, kau jalan hidup. Yesus, kau kebenaran. Ku pilih percaya, tak gelisah lagi. Yesus,
Yesus, Kau jalan hidup. Yesus, Kau kebenaran. Ku pilih percaya, tak gelisah lagi. Yesus, Kau jalan hidup. Yesus, Kau kebenaran. Dalam nama-Mu ada hidup kekal. Ku pilih percaya, tak gelisah lagi. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, menyala kakak. Kalau suara keras menyala kakak, maka kalau suara lom itu redup kakak. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita memasuki minggu pertama perayaan Bulan Budaya Gereja Masehi Injili di Timor. Menurut amanat yang ada pada liturgi, sebenarnya hari ini hari etnisnya To'o-To'o Teo-Teo Rote. Ya. Hanya karena kita berbagai hal dan sepertinya banyak kesibukan menghadang kita, dan kita mengkondisikannya itu pada minggu-minggu depan. Kita akan kondisikan, disatukan dengan Sabuka, disatukan dengan Timorka, disatukan dengan Helon, apa pokoknya besok pasti akan dikondisikan. Sehingga bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kebetulan beretnis itu, jangan merasa bahwa kami pun etnis diabaikan. Ini juga soal Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu pentingnya Gemit merayakan bulan keluarga, bulan budaya, hendak mengajak seluruh warga Gemit untuk merenungkan peran budaya dalam hidup sebagai orang-orang percaya di kalangan Gereja Masehi Injili di Timor. Karena ada keyakinan dan ada paham bahwa budaya itu menjadi penting, menjadi pintu masuk bagi pemberitaan Injil. Pintu masuk yang dipakai untuk bagaimana berjalannya atau dapat ditempuhnya tempat dan orang-orang dalam budayanya demi nama Yesus disampaikan. Sehingga Gemit melihat ini begitu penting untuk kemudian budaya dilestarikan dan kemudian diberlakukan, diterjemahkan agar budaya yang berlaku itu dapat menumbuh kembangkan iman dan juga kepercayaan orang-orang Gemit. Budaya penting. Kita orang Timor, juga saya lihat orang Rote, orang Sabu, orang seburuh-buruh apapun atau bagaimanapun juga sebelum pemakaman jasad seorang yang telah meninggal dunia pasti ada yang namanya tutup peti, titik baku, dan juga
Ini budaya. Budaya itu menggambarkan apa? Budaya orang mati dihentar ke kubur, dan juga selanjutnya bagaimana dengan anak-anaknya sebagai amanat anlalep, itu menjadi sesuatu tanggung jawab pada Atoni Amaf. Sebagai bentuk di mana ada suatu penghormatan dan suatu komitmen baru bagi kelanjutan kehidupan mereka-mereka yang ditinggalkan itu, tetap ada pengharapan bahwa ternyata masih ada orang tua yang kawal kami untuk kehidupan ke depan. Karena itu tutkusa tidak sembarang tutkusa. Loin amangku. Kalau tasneku nulo tasneku, tetapi nabala-bala bumenan. Ini satu budaya di mana harus tetap dilakukan. Dan saya lihat itu ada kejanggalan atau ada kegagalan, ya, kegagalan. Saya pernah tolak orang ketika sumau kubur tutup peti, depatuin amaf tidak jelas, depatuin amaf tidak ada, lalu bilang, Pak Pendeta, titip aku, saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena saya tahu budaya itu maknanya seperti apa. Tanggung jawab sebagai kegembalaan kita sebagai amaf-amaf, sebagai orang-orang yang dituakan dalam rumpun keluarga tertentu, itu menjadi tanggung jawab bukan hari itu saja, bukan saat titip aku itu, tetapi kelanjutan generasi orang itu ke depan. Sehingga saya bilang, saya tidak mau. Bilang serahkan di gereja, saya bilang serahkan di gereja, besok gereja baik kok, gereja rekomendasi kembali atau berikan kembali, beri kepercayaan kembali, tanggung jawab itu kepada keluarga itu. Ini budaya. Kemarin kami ada berjejer berapa orang, ya, sebuah praktek di mana kita menghormati orang yang telah pergi, nilai-nilai itu yang kemudian kita terjemahkan dalam, ya, sebuah pengenangan terhadap jasa-jasanya. Dan karena itu menjadi penting, Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana orang tetap mempertahankan kekerabatan keluarganya. Peran-peran yang ada dalam keluarga dimanfaatkan dengan sedemikian rupa, dikoordinir dan dikontrol oleh persekutuan keluarga itu. Sehingga tidak ada pelimpahan wewenang secara budaya, ya. Karena itu kita gagal membina dan membangun relasi kekerabatan dalam kehidupan berkeluarga atau rumpun orang-orang serumah. Rumah Bapa adalah rumah Yesus. Rumah Bapa kemudian menjadi rumah orang-orangnya Yesus. Budaya lokalnya di Timur Tengah, rumah itu namanya oikos, artinya rumah Bapa untuk dunia. Dan Yesus datang ke dunia untuk kemudian kembali ke rumah Bapa dengan membawa orang-orang dunia yang telah diselamatkan. Ini yang menjadi penegasan untuk kita dalam bacaan kita hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, budaya mesti dilestarikan, diamati. Memang betul juga budaya kadang
terwujud negatif. Misalnya, ya karena kami belum adat jadi belum bisa nikah. Ini budaya yang mesti mesti dimasuki oleh Injil, dimasuki oleh pengajaran dan pemahaman-pemahaman sehingga itu tidak menjadi kebiasaan untuk kalau belum adat belum bisa nikah. Ini mesti mendapat pemahaman-pemahaman secara baru. Saya di Timur ini sudah banyak kalangan gereja Masehi Injili di Timur, orang-orang banyak yang masih begitu. Saya pernah menerima saudara kandung dari mantan ketua DPR, Mel atau Pa di Kupang, saudara perempuan bungsu, dan menikahinya di Lakat. Karena di sana kalau belum adat, biar su tua bangka, biar su memofak, su tidak bisa nikah. Ini penekanan terhadap budaya yang kemudian karena penekanan terhadap budaya mengorbankan Injil atau mengorbankan iman mereka yang harus disatukan sebagai pasangan hidup suami istri. Sesegera menikah mereka dan mereka kembali ke sana. Kemudian mereka berkarya dengan bebas. Jadi ada saja budaya yang salah dipahami. Padahal sebenarnya dia jadi pintu masuk untuk segera dengan itu ikat di hari ini dan besok mulai masuk dalam proses yang lebih kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara, teks kita hari ini banyak berbicara dan menekan tentang kealahan Yesus atau keakuan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ayat ini merupakan satu dari rumusan-rumusan yang mengakui, 7 rumusan yang mengakui, yang mengungkapkan tentang Yesus itu adalah Tuhan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Injil Yohanes yang terkenal dengan pengakuan ini. Yohanes menggunakan sebutan yang sama dengan pernyataan penampakan diri Allah Israel kepada Musa, Yahweh. Aku adalah aku. Itu ada dalam Keluaran 3 ayat 14. Ini juga adalah cara Yohanes untuk menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang sama dengan Yahweh. Seperti uraian dalam bagian pendahuluan Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan seterusnya. Ini pengakuan terhadap kealahan atau keakuan Yesus yang datang dan mengambil rupa seorang manusia. Yohanes juga menggunakan rumusan ini untuk menghubungkan Yesus dengan tindakan-tindakan penyelamatan Allah dalam sejarah kehidupan manusia. Yohanes di sini memunculkan suatu latar belakang atas pengakuan diri Yesus dengan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Latar belakangnya adalah keterasingan manusia dengan Allah. Keterasingan. Jauhnya manusia dengan Allah dalam hubungan. Antara Allah dengan manusia ada jurang pemisah yang mengasingkan dengan diri manusia dengan Allah. Dan karena itu proses
ya, inkarnasi atau proses Allah menjadi manusia. Ya. Misalnya Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama atau berdiam bersama-sama dengan manusia. Proses ini untuk bagaimana keterasingan manusia, kejauhan manusia itu dijembatani agar menjadi dekat dan ada hubungan interaksi antara Allah dengan umat kepunyaannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, latar belakang itu terbaca jelas pada Yohanes 14 ayat 6 bacaan tadi, yang sebenarnya adalah keterasingan manusia dengan Allah. Terlihat dalam pernyataan Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini penekanan bahwa Yesus ada dan Yesus hadir untuk menjadi jembatan, atau dia adalah jalan itu sendiri menuju kepada Bapa. Karena tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus yang adalah jalan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, penekanan terletak pada ungkapan tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun berarti bahwa murid-murid pun tidak. Atau manusia manapun tidak dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saat ditemui oleh Nikodemus, Yesus berkata, tidak ada yang dapat melihat kerajaan Allah kalau ia tidak diberi hidupnya, dilahirkan secara baru. Nikodemus bertanya kepada Yesus, bagaimana mungkin seorang dewasa dapat masuk kembali ke rahim ibunya untuk dilahirkan kembali? Yesus menjawab kepadanya, ada proses di mana Allah ya oleh Roh Kudus melahirkan orang secara baru melalui pertobatan dan perubahan itu terjadi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, para murid saja, ya, murid yang mengikuti Yesus setiap hari adalah kelompok yang paling dekat dengan Yesus saja. Tidak bisa datang ke rumah Bapa atau pergi ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, ini pertanyaan, ada apa dengan mereka murid-murid yang tiap hari duduk, tidur, jalan bersama dengan Yesus? Ini ada apa? Adakah relasi dan hubungan yang terbangun antara murid-murid Yesus? Ataukah mereka memang ada? Mereka memang ikut. Mereka memang hadir selalu dan menyaksikan, tetapi mereka tidak memiliki relasi khusus, hubungan terdekat dengan Yesus. Mereka masih ada dalam posisi terasing dengan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, hal keterasingan para murid terbukti ya dengan Yesus, terbukti dalam bacaan ini. Misalnya ya, Petrus yang menyangkal Yesus. Hai, mereka tiap hari ada jalan sama-sama. Ini engkau salah satu orang Galilea? Dia bilang tidak. Karena apa? Dia memiliki ketakutan dan keraguan, dan dia tidak mempertahankan relasi hubungan interaksi antara Yesus sang guru dengan dirinya sebagai seorang murid. Petrus tidak mengetahui kemana Yesus akan pergi. Mereka selama 3 tahun mereka ada bersama-sama dalam pergumulan yang sama. Bayangkan Petrus yang dikenal sebagai senior dalam persekutuan para murid
tidak tahu Yesus besok akan kemana atau Yesus nanti akan kembali kemana. Sementara Yesus selalu bersaksi di tengah-tengah mereka mengatakan bahwa akan tiba saatnya anak manusia akan ditangkap, anak manusia akan dibunuh, dan kemudian anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan anak manusia akan kembali ke rumah Bapa. Dong dengar, tetapi dong tidak mengerti, dong tidak faham apa yang menjadi pesan firman Allah bagi mereka sebagai kelompok terdekat. Sehingga mereka ada mengungkapkan mereka perasaan, dan terbukti bahwa ternyata mereka tidak memiliki hubungan khusus dengan Yesus. Posisi mereka masih terasing dari Yesus. Murid terasing lainnya adalah Thomas dan Filipus. Thomas tidak mengerti kemana Yesus akan pergi, sementara Yesus mengatakan bahwa akan pulang ke rumah Bapa. Dia ragu dan dia kurang percaya bahwa hal itu akan terjadi. Thomas waktu Yesus bangkit saja, dia masih cari tahu Thomas, Yesus pun luka dong, betul ada kol. Dan dia membuat pernyataan, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya kebangkitan Yesus. Relasi antara Thomas sebagai murid dan Yesus juga mau bilang bahwa mereka ikut ramai sebagai persekutuan murid, tetapi secara mendalam mengenal Yesus sepertinya mereka belum. Filipus juga tidak mengerti kemana Yesus akan pergi. Dari bacaan 14 ayat 5. Pertanyaan Thomas menggambarkan kurangnya pemahaman, sama seperti mereka yang memusuhi Yesus. Itu bisa kita baca dari pasal 7 ayat 35, pasal 8 ayat 22. Filipus bertanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah kepada kami Bapakmu itu. Itu sudah cukup bagi kami. Pasal 14 ayat 8. Jawabnya kepada Filipus membuktikan bahwa selama Filipus mengikuti Yesus, Filipus masih belum mengenal Yesus lebih dekat. Semua itu menunjukkan bahwa para murid sebagai kelompok yang paling dekat dengan Yesus, mereka bukan siapa-siapa dan tidak bisa disombongkan sebagai posisi teratas atau posisi tertinggi dari kalangan pengikut-pengikut Yesus, karena mereka adalah orang-orang terhormat, kelompok yang paling dekat dengan Yesus. Tidak ada yang dapat disombongkan dalam barisan kerasulan sebagai murid atau struktur penginjilan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sangatlah tidak tepat bila kita menggunakan teks ini juga untuk membenarkan bahwa kita mendominasi dunia ini, dan karena itu agama lain dan budaya lain itu ada di bawah kita. Tidak bisa juga kita klaim. Karena yang namanya orang biasa lihat dari kualitas, bukan kuantitas. Isi atau apa yang menjadi makna dasar dari persekutuan banyak orang itu lebih penting dari kelompok orang banyak, tetapi tidak memiliki relasi yang mendalam, pengenalan yang lebih mendalam
dengan orang yang diyakini dan dipercaya sebagai sang guru, sang Tuhan dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, kekristenan terhadap agama lain berjalan sewajarnya. Orang Kristen mesti rendah hati dan jujur mengakui bahwa kita sendiri perlu belajar untuk mengenal Yesus, sang jalan hidup, lebih mendalam. Jadi bukan karena kita banyak orang, kita populasi kekristenan kita semakin mendunia makin besar, lalu kita belum tentu ya kelompok besar itu berkualitas. Justru Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan lihat lebih dalam untuk menjembatani kesenjangan atau jurang yang mengasingkan orang dari Allah Bapa. Yesus mengungkapkan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan." Yesus bukanlah petunjuk jalan itu, Ia sendiri adalah jalan itu. Memang benar bahwa Ia mengajarkan jalan itu, misalnya dalam Markus 12 ayat 14 dan Lukas 20 ayat 21. Yesus mengajarkan tentang jalan itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, itu membimbing kita di jalan itu seperti yang disaksikan penginjil Lukas pasal 1 ayat 79. Itu sebenarnya menunjuk kepada Yesus adalah jalan hidup itu, jalan keselamatan itu. Jalan yang telah menguduskan bagi kita atau dikuduskan Allah bagi kita, jalan yang baru dan hidup yang baru. Ibrani 10 ayat 20 bersaksi tentang itu. Tetapi semuanya ini hanya mungkin karena Dia sendiri adalah jalan itu. Yesus adalah jalan dalam dunia pengertian. Banding ke-10. Bapak Ibu saudara-saudara, pengertian yang dimaksud tentang jalan, Yesus adalah jalan hidup, ada dua pengertian. Satu, Yesus adalah jalan dari rumah Bapa ke dunia, ke rumah dunia, rumah umat ciptaannya menetap. Dan Yesus adalah jalan dari oikos atau dari rumah dunia kembali ke rumah Bapa. Itu jalan hidup yang dimaksud oleh penginjil Yohanes. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus memiliki jalan hidup untuk kemudian menyediakan hidup bagi mereka yang ditebusnya. Karena itu sebagai orang-orang percaya, mestinya kita diarahkan untuk ada di jalan hidup. Ya, jadi ada dua jalan. Yesus adalah jalan dari rumah Bapa ke dunia. Ketika manusia hendak diselamatkan dengan mengambil rupa, dengan mengambil kandungan seorang Maria, kemudian melahirkannya sebagai manusia biasa. Kemudian dengan kemanusiaan itu, Ia menebus dunia. Dunia itu ekos, di mana rumah anak-anak tebusan. Dan kemudian Dia kembali sebagai jalan dari dunia ke rumah Bapa. Karena itu Yesus membuat pernyataan, tidak ada seorang pun yang datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Pernyataan ini kita akan lebih mendalam
di bagian berikutnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan kata aku. Ini menunjuk bahwa kita diselamatkan bukan oleh suatu prinsip atau kekuatan atau konsep atau ajaran, tetapi oleh seseorang. Nah, seseorang yang namanya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi bukan usaha kita selamat, bukan kekuatan kita dan kemampuan kita selamat, tetapi oleh seseorang yang memberi namanya jalan, kehidupan, dan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Allah bukan sesuatu yang abstrak, ini artinya yang tidak kelihatan. Allah karena menjadi tidak kelihatan oleh kekudusannya, maka Allah mengambil rupa seorang manusia melalui proses inkarnasi, roh memasuki daging atau Allah mengambil rupa menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah adalah pribadi yang memiliki pribadi, pihak yang berpribadi, bukan tidak kelihatan. Allah di dalam Yesus mengambil rupa sama dengan rupa manusia ciptaannya. Sehingga untuk mengenali Yesus, Yesus mempertanyakan kembali kepada pengikut-pengikutnya, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku sakit, kamu tidak memberi atau kamu tidak merawat aku. Ketika aku terpenjara, kamu tidak mengunjungi aku. Ini pengenalan, meminta setiap pengikut Yesus atau setiap kita sebagai orang percaya untuk melihat sesama sebagai wajah, sebagai perwujudan dari Yesus Kristus, dari Allah dalam rupa sebagai seorang insan. Karena kita terasing, dan dari keterasingan kita telah dibuat jadi nyata, jadi kelihatan Allah dalam rupa insan, menjadi kelihatan bagi umat kepunyaan. Karena itu mau lihat Tuhan Allah pemuka asli-asli, lihatlah pada saudaramu yang sedang susah, yang sedang lapar, yang sedang menderita. Itu mau bilang bahwa itu penglihatan rupa Allah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, oleh karena itu tidak mengherankan bahwa terlepas dari persekutuan yang hidup dengan pribadi Yesus Kristus yang ada dalam persekutuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa, tidak ada keselamatan bagi kita. Itu Rom 5 ayat 1 dan 2. Kebenaran dan kehidupan adalah istilah yang khas dari Injil Yohanes. Bahwa kehidupan adalah istilah kunci di bagian pertama Injil Yohanes. Sementara kebenaran adalah tema khas dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 misalnya. Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran yang hanya di dalam Kristus. Yesus adalah kebenaran karena ia adalah penebus yang membenarkan kita. Hasil pembenaran inilah membuat kita layak menyembah Allah, menjadi anak-anak Allah. Kehidupan merujuk pada Yesus yang memberi kehidupan.
pasal 11 ayat 25 sampai 14 dan 14 ayat 19. Dan sumber kemampuan untuk berjalan di jalan Allah. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Kehidupan yang Yesus maksudkan di sini adalah lawan dari kematian. Sifat mulia Allah berdiam dalam anak Allah, dan karena ia memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Yesus adalah sumber pemberi hidup bagi umat Tuhan, bagi setiap orang yang percaya, bagi saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam teks ini terdapat beberapa pertanyaan iman dan juga pernyataan yang akan menjadi pengakuan iman kita masing-masing, yang dapat disimpulkan dari Yohanes 14 ayat 6 dalam konteks perayaan bulan budaya Gemit saat ini. Pertama, Yesus akan kembali ke sorga, meninggalkan murid-murid sendirian menghadapi ancaman dunia. Mereka harus diperlengkapi dengan sejumlah pemahaman yang membuat mereka kuat menghadapi setiap ancaman. Oleh sebab itu, Yesus membangun keyakinan mereka tentang dirinya sebagai Tuhan dan keselamatan melalui kepercayaan dan pengakuan kepada Yesus. Setelah Yesus bangkit, Yesus tahu kerapuhan yang terjadi pada murid-muridnya. Yesus berupaya menampakkan diri menjumpai masing-masing mereka. Pertama datang kepada Simon, dan Simon kemudian kepada Thomas, dan juga kepada Filipus dan kepada mereka yang lain. Yesus ingin menguatkan mereka, Yesus ingin untuk memperlengkapi mereka agar mereka teguh dalam iman dan menjalani ancaman-ancaman kehidupan di dunia yang mereka akan membawa nama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan demikian teks ini bukan teks yang mesti pakai untuk bagaimana orang dapat mendominisasi atau juga menganggapnya sebagai satu kekuatan besar untuk menyerang orang lain. Justru ini sebaliknya ungkapan kepercayaan yang lahir dari situasi penindasan terhadap kekristenan. Ya. Bahwa iman orang percaya akan makin teguh dan kuat apabila mereka harus siap diri menjalani dan menghadapi tantangan ancaman-ancaman dunia, termasuk termasuk tindak kekerasan, penindasan dan juga berbagai. Ingat bahwa Simon Petrus yang kemudian diteguhkan imannya, kemudian dipasung, kemudian karena nama Yesus dia harus menerima hukuman mati, diselipkan terbalik atau dipasung terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Penganiayaan seperti ini yang diisyaratkan Yesus sebagai ancaman bagi murid-murid yang akan membawa nama Yesus di dunia atau di rumah milik kepunyaan Allah Bapa di bumi. Dan karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, Injil dapat diberitakan dari zaman ke zaman. Yang kedua atau yang terakhir, budaya post-human
budaya post-human ini adalah satu budaya pada kelompok orang-orang di masa teknologi berkembang. Teknologi ternyata di masa atau di era digital telah menguasai dan juga telah mengalihkan perasaan yang sedulunya itu orang selalu seia sekata sejiwa seroh dalam kehidupan persekutuan, mengalihkannya dan mengasingkannya dari orang dekatnya. Ini yang namanya budaya post-human. Kemanusiaan kemudian dibelah atau digoncang untuk kemudian orang lebih percaya kepada apa yang menjadi atau lebih tertarik, lebih orang bilang bahwa lebih madat atau lebih kecanduannya lebih tinggi terhadap media. Itu yang namanya human post, human post. Membuat manusia yang kemudian dua-dua duduk bersama tetapi tidak berkomunikasi. Ya, percaya tidak Bapak Ibu, ketika kita duduk, saya dengan ibu di rumah juga kadang-kadang begitu. Ibu pegang dia HP, saya pegang saya HP, ibu omong dengan orang yang jauh di sana, saya omong dengan orang yang jauh di sana, sementara kami dua tidak beromong, duduk satu tempat. Ini human post. Yang kemudian budaya ini, kalau kita tidak berhati-hati dengan budaya itu, maka budaya itu buruknya adalah bahwa memisahkan kita dan mengganjal persekutuan kita dalam membangun komunikasi dalam relasi kehidupan sebagai orang dekat, akan mengasingkan kita dari orang dekat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, post human ini ada baiknya tetapi ada buruknya, ada bahaya. Ada keraguan sekaligus ketidaktahuan dalam versi Thomas dari budaya human. Seolah-olah budaya dan teknologi adalah satu-satunya jalan bagi kebaikan hidup manusia. HP lebih bermakna, HP lebih baik daripada, atau berita lebih baik daripada istrinya, daripada suaminya, daripada anaknya, daripada bapaknya, daripada mamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada ayat 6 merupakan bantahan terhadap pandangan human post. Ya. Bahwa bagaimanapun juga kalau tidak melalui Yesus tidak sampai ke sana. Artinya bahwa hubungan dan pengenalan lebih dekat antara orang dengan orang, antara mereka yang hidup sejiwa seroh, itu menjadi kekuatan dalam persekutuan itu. Sebab jika sudah mulai mengalihkan perhatian dalam persekutuan itu, maka yang terjadi adalah kehancuran, dan juga ada hanya dalam keraguan kita nanti sampai langgeng, sampai tua kosonde dan seterusnya. Kalau hati kita dan hidup kita mulai dikendalikan oleh human post. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan Thomas justru menunjuk pada ketidakmampuannya untuk melihat siapa Yesus sebenarnya. Padahal Thomas sedang berhadapan langsung dengan Yesus yang adalah jalan itu sendiri. Dia ada berhadapan dengan Yesus, tapi dia bilang, Tuhan tunjukkan kepada kami jalan menuju ke rumah Bapa. Sebenarnya Yesus mau mengatakan kepadanya, Anda buta.
Anda tidak paham karena yang sementara berbicara dengan Anda adalah jalan hidup. Dia ada di perhatian, dia mungkin ada di keraguan, dia mungkin ada di ketakutan, dan juga berbagai ikatan lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, budaya memang mampu menyediakan jalan, namun tidak dapat menjadi sumber kebenaran dan kehidupan jika tidak diberlakukan di dalam Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Bayangkan Bapak Ibu, satu kali Ibu ada atau juga orang-orang dekat saya ada sibuk sekali, saya panggil mereka, coba datang dulu. Datang, saya kasih tunjuk HP. Ini pesawat tempur dari Israel jatuh di Taikyu, Kecamatan Amanuban Tengah. Benarkah tidak? Ternyata itu adalah permainan dari apa kok yang ada di FB. Orang bilang ya permainan media. Masa dari Israel datang jatuhnya di Taikyu? Apakah ini sebuah kebenaran? Ingat Bapak Ibu saudara-saudara, budaya teknologi digital modern itu ada kebaikan, ada kebenarannya, tetapi lebih besar keburukannya. Ada banyak penipuan dan ada banyak ajakan yang menggiring kita mengalihkan perhatian keluar daripada memperhatikan apa yang ada dalam persekutuan atau rumah tangga kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, budaya memang mempunyai atau menyediakan jalan, tetapi tidak menjadi sumber kebenaran dan kehidupan jika itu tidak diberlakukan di dalam nama Yesus yang adalah jalan itu, jalan kebenaran dan hidup. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, hendaknya kita beri diri dikuasai sang sumber kehidupan. Kenalilah Yesus makin dekat, makin hari makin lama, agar kita menjadi orang-orang dalam barisan jalan kebenaran dan hidup menuju rumah Bapa. Amin.